mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara observasi praktek kinerja kepala sekolah presentasi produk sekolah SD Negeri Kalipoto Gitu 05 Lumajang 28 September 2024. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang program sekolah pada komunitas belajar kita yang bernama apa Bapak Ibu? Gupang. Apa singkatannya? Guru Belajar Aktif dan Mengajar. Ya, bisa dilihat Pak Anan? Bisa. Ya, Siapa kita? Guru Belajar Aktif dan Mengajar. Kaki 5. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, presentasi pada pagi hari ini yang menjadi dasar adalah saya memiliki tugas pada PMM, yaitu melengkapi observasi praktik kinerja dengan indikator pilihan, upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dari yang saya sampaikan, kata kuncinya apa Bapak Ibu? peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini kita sebagai tim, seluruh Bapak dan Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan berjumlah 9 orang, mencapai tujuan yaitu untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan yang ada di SD negeri kita. Dalam mencapai tujuan, apa yang diperlukan Bapak Ibu? Kolaborasi, kekompakan, strategi, apalagi? Motivasi, apalagi Pak Salman? Apa? Iya betul, perlu direncanakan. Apalagi? Pak Hasan? Penyesuaian. Apalagi? Dukungan dari Bapak Ibu. Tanpa dukungan tujuan tidak akan sampai. Oke. Apa yang kita rencanakan tidak ada motivasi, dukungan, rasa memiliki lembaga, rasa ingin memenuhi tanggung jawab, maka tujuan akan bisa tercapai. Kemudian yang menjadi dasar observasi praktek kinerja pada pagi hari ini yaitu tentang rapor pendidikan yang ada di satuan pendidikan pada lembaga kita. Di sini tertulis bahwa rapor pendidikan pada tahun 2024 pada tahun 2024, maka Pak Osem rapor pendidikan yang lebih jelas. Ada apa saja Bapak Ibu? Karakter yang dinilai apa? Kemudian kualitas pembelajaran, apa lagi? Kondisi kebinekaan sekolah. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan mana yang perlu diperbaiki? Literasi ini nilainya turun dari tahun 2023. Rapor pendidikan didapat dari hasil apa Bapak Ibu? Yang panjenengan kerjakan? Survei lingkungan belajar. Kemudian juga pengerjaan dari ANBK yang di dalamnya ada apa? Soal tentang literasi, numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. ANBK apa sih katanya nih? Asesmen nasional berbasis
Alhamdulillah Bapak Ibu masih ingat ya. Kemudian ini program sekolah. Program sekolah siapa yang tahu? Apa itu program sekolah? Wadah untuk kegiatan dan acara yang dilakukan di sekolah. Ya, untuk mencapai tujuan depan yang lebih baik atau belajar. Tepuk tangan untuk Arif. Terima kasih. Program sekolah ini adalah suatu wadah yang dirancang untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri dan mencapai tujuan masa depan yang lebih baik. Program sekolah dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membangun karakter siswa. Pendidikan dasar memegang peran penting dalam membentuk fondasi pengetahuan dan karakter anak-anak. Tujuan program ada 3. Yang pertama, pengembangan akademik, pengembangan karakter, kemudian pengembangan sosial dan emosional. Nah, hari ini saya beserta Bapak Ibu akan membahas program dengan memperhatikan rapor mutu pendidikan SD kita yang harus diperbaiki literasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Maka yang perlu diperhatikan adalah kata kunci yang pertama, nopo? Pembiasaan dalam upaya peningkatan literasi. Ini kata luarnya literasi. Terus yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Betul. Intinya adalah peningkatan literasi, peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan pahami, nanti ada pertanyaan. Kegiatan-kegiatan dalam program sekolah, pembiasaan dalam upaya peningkatan literasi, gerakan literasi sekolah melalui program Turi Tumbar, 1 hari 1 lembar. Sekolah mengembangkan budaya gemar membaca atau literasi, rasa ingin tahu, bekerja keras, kreatif dan mandiri. Kemudian ini program literasi bersama orang tua di rumah. Ini perlu kita nanti sampaikan karena belum terlaksana, ya. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi literasi digital peserta didik. Ini sudah kemarin pada observasi pembelajaran Bapak Ibu ada yang menggunakan digital. Nggih, Pak Arif nggih. Betul, sudah terlaksana. Kemudian juga bisa mengembangkan literasi mereka mengikuti AMDK. Nggih, napa boten? Betul, digital. Kemudian guru, pemanfaatan PMM. Panjenengan apa yang sudah panjenengan laksanakan apa? Pelatihan mandiri apalagi? Mobil belajar. Ya, pemanfaatan kelompok belajar lagi. Membuat aksi nyata. Oke. Kemudian apa lagi? Mengerjakan RHK. Dan saya nilai itu Bapak Ibu. Oke. Itu adalah salah satu tanpa panjenengan sadari, panjenengan sudah menggunakan apa? Teknologi IT. Ya, harus bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan pada saat ini. Nggak mau mengerjakannya dan bisa karena semua apa yang panjenengan laksanakan sudah masuk dalam dalam RHK, sertifikat aksi nyata, sertifikat webinar, kemudian apa lagi Pak? RPP ya, modul ajar harus ada di situ. Kemudian ini lomba menulis setiap akhir bulan untuk peningkatan literasi, Ini nanti apa-apa yang perlu panjenengan sampaikan boleh disampaikan, Kemudian ini juga belum program mandiri kelas dan sekolah. Kemudian kata kunci yang kedua, ini adalah tentang peningkatan kualitas pembelajaran. Workshop sudah Bapak Ibu ikuti, online offline.
komunitas belajar kita guru pembelajar. Maksudnya apa? Kita tidak boleh bosan pembelajar sepanjang hayat, tidak boleh jenuh, harus bisa adaptif. Adaptif itu apa? Menyesuaikan atau apa? Peka terhadap perubahan. Sekarang serba digital, praktek panjenengan langsung pakai digital. Ini harus peka, harus bisa mengikuti. Kalau kita tidak bisa adaptasi, kita nantinya akan ketinggalan. Apa istilahnya ketinggalan itu? Apa? Kuber ya? Kuber apa? Kudet. Ya itu sudah. Ya, kemudian menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika masuk SD Negeri Kalibata 5 harus menyenangkan, ramah terhadap anak. Yang ketiga, melalui peningkatan kompetensi guru, sekolah dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Seperti yang kemarin sudah Bapak Ibu lakukan observasi pembelajaran, saya sudah menilai, memperhatikan, mengamati bahwa panjenengan sudah mulai aktif, inovatif, kreatif, kemudian bisa menyenangkan, pembelajaran menjadi menyenangkan. Kalau pembelajarannya menyenangkan, maka kualitas pembelajaran bisa diwujudkan. Kalau tidak menyenangkan, kira-kira bisa tidak terwujud? Tidak bisa. Jangan bentak-bentak anak-anak, dimarahi, tidak akan tercipta kualitas pembelajaran yang baik. Kemudian ini terciptanya sekolah ramah anak untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Kita awali dengan biasanya pagi hari ada tek guru, penyambutan siswa. Itu adalah salah satu bentuk kita pelayanan terhadap peserta didik, diterima dengan senyuman, maka anak akan bisa senang, diawali dengan senang. Tercipta pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau dulu berpusat pada siapa Bapak Ibu? Guru. Teacher oriented, sekarang student oriented, berpusat pada murid. Kalau dulu metode yang lama apa biasanya? Ceramah, ceramah. Buka halaman 23, buka halaman. Sekarang buatan siswa lebih aktif, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu guru SD Negeri Kalibata 5 adalah Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa. Saya yakin panjenengan bisa menyenangkan peserta didik semuanya. Kemudian ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, peningkatan kualitas dan kinerja pendidik. Panjenengan di sini kita semuanya ada aturan yang harus dikerjakan, ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Maka contoh kinerja, ada yang bisa memetakan kinerja pendidik, kira-kira monggo. Mengerjakan tugas sesuai waktunya, seperti RHK pada PMM. Kemudian observasi pembelajaran itu adalah salah satu contoh peningkatan kualitas dan kinerja pendidik. Datang dan pulang tepat waktu itu termasuk kinerja pendidik, karena dalam PMM pengolahan kinerja ada yang namanya praktek kinerja, ada yang namanya perilaku kerja. Beda. Kenapa? Saya ada kesulitan juga. Kenapa? Praktek kinerja, perilaku kerja. Nah, itu praktek kinerja, perilaku kerja. Kemudian nih, melalui kegiatan praktik sekolah dapat meningkatkan peserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini sama kita lakukan, sudah ya? Sering dengan wali murid, paguyuban, komite, alhamdulillah kita semua sudah bisa melalui ini. Kemudian
pengembangan karakter, membentuk karakter yang baik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, peningkatan keterampilan. Yang dimaksud adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, ini yang sulit. Sepertinya di sini banyak anak-anak yang sulit berkomunikasi. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang keempat, manfaat program persiapan masa depan, membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan. Nah, ini contoh dari dukungan orang tua dalam program sekolah komunikasi terbuka. Betul? Betul. Membangun komunikasi yang baik dengan guru dan pihak sekolah. Tidak hanya dengan komite, Bapak Ibu. Komunikasi guru dengan kepala sekolah, komunikasi guru dengan sesama guru. Kalau kita sering berkomunikasi, insya Allah apapun yang kita niatkan akan berjalan dengan baik. Kemudian pendampingan belajar, memberikan dukungan dan pendampingan dalam proses belajar. Motivasi dan dorongan lainnya. Ada perencanaan tetapi tidak ada yang memotivasi. Bisa berjalan apa tidak kira-kira? Tidak bisa. Tidak bisa memberikan motivasi dan dorongan kepada anak untuk belajar dan berprestasi. Yang keempat, partisipasi aktif, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti pertemuan orang tua dan wali murid. Presentasi sudah saya sampaikan tentang program sekolah terkait literasi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Saat ini adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, untuk yang selanjutnya pertanyaan. Bagi Bapak Ibu, kita santai saja. Apa yang terjadi pada panjenengan, meskipun guru mapel, guru PJOK, guru agama, monggo apa yang menjadi unek-unek permasalahan dalam kelas, sampaikan dengan baik. Nomor 1, pertanyaannya, apa yang sudah Bapak Ibu guru lakukan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran? Nopo yang sudah panjenengan lakukan selama ini di lapangan sungguhan? Monggo. Bentar. Upaya peningkatan kualitas, upaya yang sudah kita lakukan dalam peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu mengembangkan kreativitas dalam memilih model pembelajaran yang inovatif, yang sesuai dengan materi yang disampaikan dan karakter peserta didik. Contohnya, kita mengkolaborasi pelajaran itu dengan pelajaran yang lain seperti SBK, sehingga anak-anak kita ajarkan tentang kreativitas membuat keterampilan yang nantinya bisa dipakai untuk media pembelajaran dalam kegiatan belajar berikutnya. Sehingga ketika ada kegiatan observasi, media yang telah kita bikin itu bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Bentar, yang enggak Bapak. Pak Nana, hal yang disampaikan jenengan itu apakah betul-betul dikerjakan? Sudah saya kerjakan, dan itu memang hasilnya yang pertama itu anak-anak senang, yang kedua anak-anak belajar kreatif, sehingga ada pengalaman-pengalaman. Kadang-kadang anak-anak menemukan sendiri, mereka punya teori sendiri, sehingga paling tidak bisa membantu, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu menggugai pikiran mereka yang jauh. Sehingga kadang-kadang tanpa kita sengaja anak-anak itu punya trik sendiri dalam membuat keterampilan itu. Contohnya apa? Pelajaran apa, Pak? Pelajaran IPA. Kemarin juga? Ya, sudah saya lakukan. Dan itu saya menganggapnya karena anak-anak masih belajar, hasilnya menurut saya ya lumayan bagus. Tetapi karena dalam tahap belajar, umpama
nilai itu ya kurang lebih bagus, tetapi kreativitas yang saya hargai tentang kreativitasnya anak-anak itu. Betul-betul bisa menghasilkan pembelajaran yang Betul-betul bisa meningkatkan kualitas pembelajaran karena bermanfaat untuk pelajaran yang lain. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Hani. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, apa upaya Bapak Ibu guru dalam hal peningkatan kemampuan literasi siswa? Kira-kira apa? Enggak? Bu. Oke, Pak Qasim, Pak Qasim. Sampaikan detail ya. Baik. Apa upaya Bapak Ibu guru dalam hal peningkatan kemampuan literasi siswa? Nah, di sini salah satunya bisa dengan pengembangan minat baca siswa melalui pojok baca, Bu. Ya. Jadi pojok baca ini dilakukan secara maksimal, tentunya didampingi oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, setelah itu kita bisa mengatur jadwal untuk literasi ini supaya literasi ini menjadi maksimal gitu. Terima kasih. Tambah, buat tambah. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Qasim yang sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Akan diberi tambahan oleh Pak Saliman selaku guru agama Pak. Monggo. Terima kasih. Untuk menambahi jawaban dari Pak Qasim barusan, literasi di awal pembelajaran diadakan 10 menit atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dan dilanjutkan menugaskan satu anak untuk menceritakan kesimpulan apa yang telah dibaca dan dibaca, walaupun hanya beberapa menit saja atau beberapa kalimat saja untuk menugaskan anak tersebut. Terima kasih. Sebelum dilanjutkan lagi, saya simpan jawabannya, nanti kita ulas bersama-sama. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Qasim dan Bapak Saliman. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa rencana Bapak Ibu guru dalam upaya peningkatan kompetensi guru dalam hal literasi? Ini gurunya ya. Kalau yang atas kualitas, yang kedua literasi siswa, yang ketiga kompetensi guru dalam hal literasi. Monggo silakan. Bu Esti apa begini dulu? Siapa dulu? Set dulu. Monggo. Rencana peningkatan kompetensi guru dalam hal literasi bisa melakukan diskusi mingguan terkait topik literasi melalui PMM. Ada lagi? Tambahin, Melanjutkan jawaban yang pasti, mungkin kita bisa sharing sesama teman sejawat untuk melakukan misalnya refleksi apa yang perlu kita tambahkan kepada hal literasi untuk upaya pendidikan kompetensi guru. Terima kasih. Oke, tepuk tangan deh. Ada lagi? Ada masih? Oke, monggo ada lagi. Dalam peningkatan rencana kompetensi guru dalam hal literasi, saya setuju dengan pendapatnya Bu Esti dan juga Bu Titi. Tetapi kayak kemarin saya mengalami kendala dalam observasi itu bisa di-sharingkan di grup belajar kita. Contohnya seperti gini, kemarin saya pada saat pembelajaran renang, saya menggunakan digital, yaitu HP. Dalam penggunaan HP, kebanyakan anak-anak itu salah guna. HP sangat penting bagi pendidikan, tapi kalau salah guna, sudah anak kita salah jalan nantinya. Dalam penggunaan HP, saya menyarankan untuk pembelajaran kepada anak-anak
dalam pembelajaran digital, saya menemukan anak-anak itu senang, bahagia, dan menyenangkan dalam pembelajaran lewat HP kemarin. Tetapi ada kendala-kendala yang harus kita benahi. Contohnya pada saat saya umpan balik dengan anak-anak setelah selesai pembelajaran, ternyata anak-anak sulit, menyenangkan tapi sulit untuk menceritakan kembali pembelajaran yang sudah dilakukan. Monggo Bapak Ibu, kita sharing di komunitas kita, bagaimana meningkatkan kualitas literasi anak kita dan meningkatkan kompetensi kita sebagai guru di SD Kakip 05 ini. Mungkin Bapak Ibu punya opini, pendapat, monggo kita sharing di situ. Paling tidak 1 bulan sekali kita laksanakan sharing dalam peningkatan literasi anak. Cukup itu Bu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, monggo. Terima kasih. Baik, dari jawaban yang Bapak Ibu sampaikan, sedikit tambahan ya, untuk observasi pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan oleh Pak Nanang. Pak Nanang sampun mempraktekkan dengan maksud dan tujuan literasi juga masuk ya Pak Nanang ya. Kemudian peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi saya berharap kepada Bapak Ibu, monggo metode, strategi, model pembelajaran tidak hanya istilahnya tidak hanya pada waktu berlangsung observasi pembelajaran. Panjenengan bisa lakukan setiap hari. Nggih, harus punya planning dari rumah. Aku sesuk ngajari seperti apa yang akan saya berikan kepada murid saya, sehingga literasi kualitas pembelajaran menjadi menyenangkan ya. Pembelajaran menyenangkan, anak-anak aktif, anak-anak kreatif, tetapi yang paling penting adalah dengan memperhatikan karakter siswa sini dengan karakter lembaga lain tidak sama. Kemudian yang kedua, dari jawaban Pak Kosim, kemampuan literasi siswa, tadi Pak Kosim menyampaikan ada pojok baca ya Pak Kosim. Pojok baca. Coba di setting Bu, ini kelas berapa? 3 nih. Pojok bacanya Bu Salsa. Nah, itu pojok baca. Sudah terpampang pojok baca. Artinya Bapak Ibu guru semuanya lebih kreatif lagi bagaimana menciptakan suasana pojok baca sehingga anak-anak lebih terangsang untuk membaca dan lebih tertarik. Menurut Bapak Ibu, apakah perlu ada sedikit seperti jurnal baca sehingga yang mereka baca itu bisa ditulis untuk meningkatkan literasi? Bagaimana? Bisa? Bisa nggih? Bisa. Jadi jurnal baca itu seperti ini. Misal pojok baca, misalnya pojok baca diberi meja, diberi buku mata pelajaran juga boleh, non fiksi juga boleh, diberi kebebasan mereka. Kemudian diberi jurnal, pada hari itu, tanggal itu, siapa yang sudah membaca, diisi nama dan diisi tanggal, hari, tulis apa yang mereka rekam, yang mereka baca. Meskipun 1 kalimat, panjenengan beri apresiasi untuk anak biar mereka lebih semangat. Betul nggih? Sampai 8 nggih? Bisa nggih? Nggih, bismillah. Kita laksanakan bersama-sama. Semoga literasi anak bisa lebih meningkat. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak? Penggunaan digital. Kebetulan yang sudah observasi pembelajaran kemarin Pak Nana, Bu Titin, Pak Arif. Nah, Pak Arif kemarin observasi pembelajaran betul. Saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ketika sudah disampaikan materi secara digital, mereka
Literasi itu dari proses apa? Membaca, mendengarkan, kemudian ditulis, kan begitu ya? Ditulis. Yang terakhir apa disampaikan ya? Nah, seberapa jauh mereka merekam apa yang mereka dapat? Apa kira-kira kendalanya? Coba Bapak. Kendalanya ada di mana? Ini ada dua. Literasi, kualitas pembelajaran itu diawali dengan kompetensi gurunya. Kompetensi gurunya dalam mengelola pembelajaran. Ini kata kuncinya. Kalau guru sudah baik, aku maksudnya wis apik loh. Pembelajaran gue sudah urut sesuai model ajar. Kok tetap siswanya tidak bisa, maka yang perlu dirubah adalah apanya? Model atau metodenya. Nggih, atau strateginya. Seperti itu. Mungkin ada hal lain, ada tindakan yang lain yang bisa merasakan anak apa kira-kira? Media, Bu. Media. Oke, maksudnya gimana Pak Kasim? Mungkin untuk apa ya, meningkatkan rasa motivasi anak, kita bisa memakai media seperti pakai proyektor. Jadi kita ambilkan misalkan ada pelajaran bahasa Indonesia tentang video, nah nanti kita tampilkan lewat proyektor video tersebut. Jadi anak-anak nanti insya Allah bisa antusias untuk mengikuti pelajaran. Gitu ya. Media berarti yang perlu ditekankan adalah media. Memang anak-anak tuh kadang-kadang kalau terang saja bosan ya Pak. Ya, bisa. Oke, kalau ada media pasti bisa. Sebentar, ini tadi saya menjelaskan ini bagaimana tentang ini literasi bersama orang tua di rumah. Mungkin ada ide, apakah ada buku satu untuk anak-anak judulnya buku literasi di rumah? Bagaimana? Kesulitannya itu Bu, kadang orang tua mereka kan kerja keluar kota atau pada waktu jam belajar anak, orang tua kerja. Artinya kesulitannya terhadap orang tua dari peserta didik. Berarti kalau memang kendala dari orang tua, maka yang harus kita tekankan adalah literasi anak di rumah. Jadi ada tugas literasi di rumah. Misal apa yang mereka pelajari tadi malam ditulis walaupun satu kalimat, tidak bisa diukur dengan penilaian, panjenengan beri tanda tangan sebagai apresiasi bahwa menghargai mereka mengerjakan tugas. Jangan dibiarkan Bapak Ibu. Kalau dibiarkan akhirnya apa? Kesan memberi tugasnya tidak ada. Dikasih tugas di danau ya, tidak ada. Tapi kalau sudah jangan ada. Triknya adalah diberi Kalau misalnya mereka rajin mengerjakan, nanti ada tambahan nilai di akhir penilaian. Mereka juga apa? Bisa menghargai tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian lomba menulis setiap akhir bulan. Lomba menulis kira-kira bisa kita laksanakan? Bisa. Kita ambil bulan apa? Apa diganti setiap akhir bulan, apa setiap akhir semester? Akhir semester saja. Akhir semester. Kalau lomba per kelas, antar satu kelas ya apa per bulan. Nanti Per kelas. Ya, per kelas. Dengan temannya sendiri maksudnya. Kalau misalkan untuk lomba yang secara keseluruhan bisa di akhir semester. Bisa di akhir semester. Menulis ini dalam artian yang paling sulit adalah ketika Bapak Ibu menceritakan anak-anak menulis kembali ya. Sama halnya dengan kemarin yang terjadi di Pak Arif. Terus didengarkan enggak ada respon apa-apa ya, tidak bisa. Mungkin mereka paham, sudah paham, tapi cara menyampaikannya kesulitan. Itu yang perlu. Perlu kepercayaan diri kurang percaya diri. Oleh sebab itu, apa Pak? Penyebabnya sebenarnya dari literasi juga.
ketika anak-anak itu gemar membaca, maka perbendaharaan kata, perbendaharaan bahasa mereka itu banyak. Sehingga mereka mau mengungkapkan itu, bahasanya juga di otaknya itu sudah banyak, sehingga mudah dia itu menulis atau menceritakan. Tapi kalau anak-anak itu kurang gemar membaca, maka perbendaharaan kata yang ada di pikirannya itu pun akan sedikit, sehingga sulit untuk mengungkapkan. Dan kemungkinan nanti kalau kita nggak berhasil membuat kebiasaan literasi bersama anak-anak itu, mungkin akan menambah juga perbendaharaan kata yang ada di otak murid kita. Oke, terima kasih. Memang literasi sangat penting, ya. Meskipun kita terkadang, saya beri contoh sedikit saja. Kita masuk ke terminal, setiap tempat pasti ada petunjuk, ya. Kamar mandi wanita, kamar mandi pria. Karena literasinya kurang, melbuai. Kita sebagai wanita masuk ke kamar mandinya laki-laki. Artinya bisa disimpulkan bahwa literasinya kurang. Literasi sangat penting. Baik, Pak Nanang, memang literasi memang harus dibiasakan di mana? Satu. Yang kedua, karena karakteristik siswa di SD Negeri Kali Potong itu 5 adalah anak-anak yang kurang percaya diri sepertinya. Nah, tugas panjenengan semuanya adalah bagaimana anak-anak bisa percaya diri. Kamu bisa, kamu datang, kamu pinter. Apa yang membedakan? Tidak mau membiasakan untuk belajar atau berliterasi. Reward tidak harus hadiah, Bapak Ibu. Ucapan yang baik dari seorang guru akan menjadi motivasi bagi anak-anak. Kemudian medik kelas ini, Pak, saya belum pernah. Medik, program medik kelas dan sekolah itu ada sebenarnya, ya. Tapi belum terisi. Kelas mana yang belum? Ada semua. Oh, ada semua. Medik kelasnya ada. Oh, medik kelas ada tapi belum terisi gitu. Moga Bapak Ibu diisi hasil karyanya anak-anak biar mereka lebih semangat bahwa karya dia meskipun jelek panjenengan baca. Ngoten nggih, Pak nggih? Jadi untuk hari ini apa kata kuncinya? Peningkatan. Kata kunci hari ini dua. Dua kata kunci. Dua kata kuncinya apa? Peningkatan kualitas pembelajaran. Terus? Peningkatan Betul. Dan peningkatan literasi. Satu literasi untuk menaikkan kualitas pembelajaran. Monggo yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini. Kesimpulan kegiatan hari ini apa? Peningkatan kompetensi guru dan siswa dan Oke. siswa Ya. harus lebih ditingkatkan Oke. untuk mencapai pembelajaran yang baik. Yang berkualitas. Monggo dibaca bersama-sama yang keras. Peningkatan kompetensi guru dan siswa sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan satuan pendidikan. Artinya kompetensi guru, kemampuan guru di dalam kelas dan kompetensi siswa sangatlah penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu rapor pendidikan satuan pendidikan. Mudah-mudahan insya Allah bulan Oktober ya Pak Kosim, ANBK anak-anak literasinya semakin kuat, semakin bisa ditingkatkan dengan Bapak Ibu yang lebih kompetensi, lebih berkualitas dan lebih berdedikasi untuk lembaga. Saya akhiri kegiatan pada siang hari ini. Monggo ditutup dengan yel-yelnya Pak Nanang, yel-yel kompel, komunitas belajar. Biar lebih semangat, monggo. Siap Pak.